Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Beni Imbalih di channel Tech Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi berbasis Excel kembali teman-teman. Di mana yang akan saya review kali ini adalah aplikasi rapor Kurikulum Merdeka sekaligus aplikasi rapor P5 dalam satu aplikasi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke aplikasinya. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita tunggu loading untuk membuka aplikasi Excel. Pada video saya sebelumnya, saya pernah mereview aplikasi rapor Kurikulum Merdeka dan secara terpisah dari rapor P5 ya teman-teman. Nah, di video ini saya akan mereview aplikasi di mana aplikasi rapor dan rapor P5 dalam satu aplikasi teman-teman. Oke, inilah tampilan awal dari aplikasi yang ingin saya review. Ini adalah tampilan depan atau menu utamanya, teman-teman. Di sini ada tulisan aplikasi laporan penilaian hasil belajar atau rapor. Nah, dan di sini ada nama sekolahnya. Nanti ini secara otomatis akan tergantikan jika kita mengubah nama sekolah di input data. Oke, langsung saja kita ke reviewnya. Yang pertama di sini ada 3 menu. 1, 2, 3. Yang pertama adalah menu input, di mana di sini kita menginput data-data ya, baik data sekolah, data siswa, data mata pelajaran, data ekstrakurikulernya apa, input nilai. Nah, semuanya ada di menu ini. Yang kedua, ini adalah rekap nilai raport. Nah, setelah kita menginput semuanya di sini, maka secara otomatis akan masuk ke tabel rekap. Dan menu yang ketiga ada menu cetak ya, teman-teman. Setelah kita menginput, maka semuanya akan muncul di menu cetak. Tinggal cetak saja di tempat ini, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke menu yang pertama. Kita buka menu input dulu. Nah, di sini ada 6 menu ya. Yang pertama di sini ada input data sekolah dan guru. Yang kedua input data siswa. Yang ketiga input mata pelajarannya atau intrakurikuler. Di sini ada input ekstrakurikuler. Kemudian di sini input nilai dan input data P5. Kita buka satu persatu. Yang pertama kita input data sekolah dan guru terlebih dahulu, kita lihat. Nah, di sini seperti biasa pada aplikasi sebelumnya yang sudah saya review, ini tempat menginput data sekolah dan data guru ya. Nah, setelah kita input di sini, kita kembali ke menu utama dan di sini kita input data siswa ya. Kemudian yang ini kita input mata pelajarannya ya. Kemudian input ekstranya apa? Kemudian di sini kita buka input nilai. Oke ya. Input nilai ada 1, 2, 3, ada 4 menu di sini ya. Di sini ada asesmen formatif, asesmen sumatif, ada tujuan pembelajaran dan lingkup materi. Nah, ini yang lebih penting teman-teman. Pada menu ini, untuk lingkup materi dan tujuan pembelajaran ini akan menjadi deskripsi yang ada di lembaran raport nanti. Jika ini tidak kita isi, maka di dalam raport tidak akan tampil deskripsinya teman-teman. Ini wajib diisi ya. Saya contohkan, saya buka salah satu untuk lingkup materi. Ini pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, semua judul-judul dari lingkup materi yang dipelajari di semester ini akan dimasukkan di sini ya. Saya contohkan judul lingkup materinya, misalkan judul babnya apa ya, teman-teman. Nah, gitu. Contohnya. Kemudian setelah selesai semuanya diinput, kita kembali dan kembali lagi ke tujuan pembelajaran dari setiap bab ya. Nah, kita input di sini. Nah, ini contoh, ini yang sudah saya isi ada 4. Ini hanya contoh saja, teman-teman.
Nah, setelah kita isi, maka nanti deskripsi yang ada di raport akan tampil sesuai dengan keinginan kita. Untuk mengaturnya di sini kita kembali lagi ke menu awal, kita pilih asesmen. Di sini asesmen formatif ya, teman-teman. Nah, setelah kita isi lingkup materi dan tujuan pembelajaran nanti tampilnya di sini. Ini untuk tujuan pembelajarannya ya, teman-teman. Nah, di sini tadi ada 4 yang kita isi, semuanya muncul di sini nih. Kalau ingin kita tampilkan, misalnya di KKTP-nya, kita tulis saja 1 di sini ya. Nah, jika tidak ditampilkan, tulis. Oh ya, yang sebelah ini maksudnya kita isikan angka 1 jika dalam tujuan pembelajaran pada pelajaran ini dia tuntas, maka tulis 1. Jika tidak tuntas, 0. Begitu ya. Nah, ini anggap saja tuntas, kita isi 1. Kemudian yang sebelahnya, nah ini mau ditampilkan atau tidak. Nah, kalau mau ditampilkan tulis 1 juga ya. Nah, kalau tidak ingin ditampilkan tulis 0. Nah, begitu seterusnya dan untuk pelajaran yang lain juga. Oke, kita kembali. Selanjutnya di sini setelah kita menginput data di input nilai, ini juga input nilai ekstranya ya. Ini tinggal kita input A, B, C, dan D ya, teman-teman. Kalau dia bagus, kasih nilai A. Kita seterusnya ya, kalau nilainya bagus B, C cukup ya, atau perlu bimbingan. Oke. Setelah selesai di input, kembali lagi ke menu awal atau input nilai. Di sini ada data P5. Nah, ini yang menarik teman-teman. Pada aplikasi yang saya buat sebelumnya, memang rapor P5 ini terpisah ya. Dan di aplikasi ini saya buat dalam satu file atau satu aplikasi. Ini akan memudahkan kita supaya kita tidak banyak menggunakan aplikasi ya. Kita kemas dalam satu aplikasi. Di sini ada judul proyek. Di sini kita isikan. Saya contohkan di sini ada 3 proyek ya. Ini bisa kita isi semua atau bisa isi 1 saja atau 2 saja. Setelah diisi di sini, maka kita lanjut ke deskripsi proyek. Nah, kita tulis deskripsi tiap proyek itu kita isi di sini ya, di kolom yang berwarna putih. Yang bawah ini ya, ini juga ya, deskripsi proyek 2, deskripsi proyek 3. Oke, setelah selesai, kembali. Lalu kita memasukkan catatan proses. Masukkan catatan proses di setiap proyek. Misalkan catatan proses di proyek 1 isi di sini ya. Proyek 2 isi di sini, begitu seterusnya di proyek ke-3. Oh ya, di sini ada contohnya ya, teman-teman. Untuk format penulisan catatan prosesnya ya. Sini sudah ada contohnya dan ini petunjuk. Kemudian data proyek, baik data proyek 1, data proyek 2, data proyek 3. Saya contohkan, saya akan membuka data proyek 1. Nah, di sini ada 2 menu yang bisa kita isi. Ini input data proyek 1. Nah, di sini ini kita menginput dimensi dalam proyek itu. Kita pilih dimensi apa, kemudian elemen, sub elemen, dan capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran pada phase yang sedang dikerjakan. Dan di sini dalam aplikasi ini ada 7 elemen, kalau saya tidak salah. Nah, di sini ada 7 elemen, 7 dimensi, 7 sub, dan 7 capaian pembelajaran ya. Ini bisa kita isi semua atau bisa kita isi beberapa saja ya. Misalkan 2 ya. Tergantung dari sekolah Bapak Ibu. Setelah selesai, kita kembali. Lalu di sini kita penilaian. Penilaian dari proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, ya. Penilaian pada proyek 1. Nah, di tabel bagian bawah ini tinggal kita kasih checklist saja ya teman-teman, atau kita kasih huruf V seperti ini nih ya. Misalkan pada
dimensi gotong royong misalkan. Apakah siswa itu sudah baik ya, sudah berkembang atau belum berkembang. Nah ya, di sini bisa kita pilih dengan memasukkan huruf V ya, huruf V kapital. Oke. Setelah kita membuat penilaian di sini, kita kembali. Lalu setelah kita menginput semua data P5, maka di sini kita kembali lagi ke menu awal ya. Nah, jika semua yang ada di sini sudah kita input, maka kita bisa melihat rekap nilai raportnya di menu kedua. Kebetulan di sini tadi saya tidak menginput apa-apa, maka di sini juga tidak ada data ya, teman-teman. Nah, di sini muncul mata pelajaran yang sudah kita input di input mata pelajaran. Oke. Lalu jika kita ingin mencetak rapor siswa dari data yang sudah kita input di sini, maka kita pilih pada menu cetak. Di sini juga ada 6 ya, 6 menu atau 6 lembaran yang wajib kita cetak. Yang pertama cover rapor, yang kedua rapor, yang ketiga rapor P5 ya. Yang keempat buku induk, yang kelima piagam, dan yang keenam lembaran mutasi ya. Kita buka satu persatu. Yang ini cover raportnya. Nah ini ya. Pada lembaran ini ada cover rapor, data sekolah nih, dan data peserta didik ya. Di sini ada 3 lembar. Untuk memindahkan nama siswa, di sini kita bisa klik di sini ya teman-teman. Dan jika kita klik panah yang atas, maka angka ini berubah menjadi 2 dan nama siswa juga akan berubah. Kemudian kita pilih rapor. Di sini inilah lembar rapor siswa ya, dari data yang sudah kita input tadi. Sama seperti pada cover, untuk memindahkan datanya kita tinggal klik pada panah ini. Nah, jika kita mengklik pada panah yang ada di sini, maka nama siswa juga akan berubah-ubah ya, teman-teman. Oke, setelah ini tidak ada melakukan perubahan apapun di sini ya, teman-teman. Ini tinggal kita cetak saja. Ya, tidak perlu mengedit lagi pada lembaran rapor ini. Selanjutnya, ini ada buku induk. Tinggal cetak juga. Ada rapor P5. Nah, ini juga tinggal cetak. Tidak perlu melakukan perubahan apapun di sini ya. Tidak ada edit. Langsung cetak. Selanjutnya ini piagam untuk mengapresiasi siswa yang berprestasi ya. Nah, bisa cetak juga piagam. Kemudian di sini ada lembar mutasi. Nah, ini juga tinggal cetak. Nanti untuk pengisian lembar mutasi ini bisa secara manual ya, teman-teman. Ini sengaja tidak saya buat secara otomatis ya. Tidak saya buat secara otomatis. Nah, ini ditulis secara manual ya. Oke. Jadi itulah review yang bisa saya buat pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share dari teman-teman semua. Jangan lupa subscribe juga dan aktifkan notifikasi supaya teman-teman bisa ikuti terus video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.